Sebagai sampel yang saya pakai adalah versi 64 bit. Nah, kalau teman-teman reload nanti tulisan yang awalnya nama file kalian akan berubah menjadi sebuah tiga, dua, satu. Back to basic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah aplikasi yang bernama Visual Studio Code. Teman-teman bagi yang belum tahu apa itu Visual Studio Code adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk pembuatan sebuah program ya. Untuk jelasnya mungkin silakan teman-teman bisa cari misalnya seperti ini dengan keyword seperti ini ya. Visual Studio Code adalah ini teman-teman bisa cek di Wikipedia. Intinya adalah aplikasi ini digunakan untuk membuat sebuah program tertentu yang dapat dijalankan di Windows, Mac OS maupun juga di Linux ya. Beberapa fitur dari sini adalah termasuk Visual Studio Code merupakan penyuting kode yang dapat digunakan untuk beragam bahasa pemrograman termasuk Java, JavaScript, Go, Node.js, Python, C++, dan lain-lain. Jadi ini terbilang sangat komplit ya ketika misalnya teman-teman yang lagi ingin mengembangkan sebuah aplikasi atau perangkat lunak tertentu. Oke, mungkin langsung saja itu sekilas singkat tentang Visual Studio Code. Untuk mendownloadnya, pertama silakan tulis saja di browser saja Visual Studio Code. Nanti di sini akan muncul websitenya. Klik aja di bagian download. Di sini nanti akan muncul pilihan ya. Bagi teman-teman yang Windows silakan dipilih yang Windows, kemudian yang Linux disesuaikan. Kemudian yang pakai Mac juga disesuaikan. Sampel pada video kali ini adalah menggunakan versi Windows ya. Kita pilih yang pakai user installer. Nanti silakan teman-teman cek di laptopnya atau di PC-nya masing-masing apakah menggunakan versi 64 bit atau 32 bit. Misalnya nanti teman-teman 32 bit silahkan diklik yang versi 32 bit, sedangkan yang 64 bit silahkan diklik yang versi 64 bit. Sebagai sampel yang saya pakai adalah versi 64 bit. Diklik saja, nanti ditunggu sampai instalannya berhasil ya atau selesai. Downloadnya selesai. Oke teman-teman, ini aplikasinya sudah berhasil di-download di sebelah sini. Jika misalnya aplikasinya tidak terdownload otomatis, teman-teman bisa klik yang di bagian direct download link yang ini ya. Nah, kalau sudah langsung aja teman-teman buka saja di aplikasinya langsung atau biasanya di folder download di bagian my dokumennya ya. Silahkan dicari aja hasil downloadannya kemudian dibuka. Nah ini teman-teman adalah versi instalasi untuk Microsoft Visual Studio Code. Ketika muncul ini nanti teman-teman klik aja accept the agreement, kemudian klik next. Kalau ingin membuat sebuah icon di halaman depan atau di halaman desktop PC atau laptopnya silahkan diklik bagian ini additional icon, kemudian next, kemudian nanti klik tombol install ya. Nah saya tidak mengklikkan lagi tombol install nanti karena sudah terinstall di PC saya. Nanti kemudian diikuti saja petunjuknya, tinggal di next dan seterusnya. Jika nanti memerlukan restart, teman-teman klik aja tombol restart. Setelah aplikasi Visual Studio Code-nya berhasil diinstal, langsung aja teman-teman buka. Nanti biasanya akan muncul seperti ini. Ini halaman awal dari aplikasi Visual Studio Code ya. Untuk memulai teman-teman untuk membuat sebuah halaman HTML,
Teman-teman klik aja file, kemudian new. Nanti di sebelahnya akan muncul sebuah project ya namanya ya, kayak project seperti itu dengan nama untitled ya, atau dokumen dengan nama untitled 1 ya. Di sebelahnya itu biasanya kalau kebetulan tadi habis update, jadi ada updatean terbaru muncul seperti ini. Nah, saya close. Kemudian kalau ingin menyimpan sama seperti produk Microsoft lainnya ya, atau seperti biasanya tekan aja Ctrl S. Nanti kalau sudah silakan teman-teman buat aja misalnya sebuah folder ya untuk projectnya. Oke, ini teman-teman namai indeks gitu aja ya, titik html gitu ya. Nah, ini save as tipenya kalau tidak ingin membuat titipan ekstensinya HTML, cari aja di sini yang ekstensinya HTML seperti ini. Nah, ini ketemu HTML, pilih aja seperti ini index.html, udah pas, kemudian di save aja. Oke, di sini sudah langsung berubah namanya index.html dan ini lokasinya di drive-nya saya di drive E, di folder project, dan di filenya namanya index.html. Seperti di sebelumnya, kita akan coba membuat sebuah halaman HTML yang sangat-sangat sederhana ya. Oke, kita buat dulu. Jadi di HTML itu harus disertakan ya, disertakan tag HTML-nya seperti ini ya. Jadi harus diikuti dengan tag HTML pembuka dan tag HTML penutup. Jadi kalau penutup itu diawali dengan tanda garis miring atau tanda backslash dari HTML yang sudah ditentukan sebelumnya atau yang di awal. Jadi adalah tag HTML awal, ini adalah tag HTML penutupnya. Yang awal tidak menggunakan garis miring atau backslash, sedangkan penutupnya digunakan backslash. Di dalam HTML ada terdapat beberapa komponen atau elemen ya. Yang pertama adalah head, kemudian yang kedua adalah body. Seperti ini ya. Head itu biasanya diisi dengan informasi-informasi yang khusus dan beberapa pengaturan-pengaturan tertentu ya. Biasanya kalau di HTML atau pemrograman yang berbasis web itu ada yang namanya CSS, JavaScript, dan lain-lain. Nah, nanti settingannya adalah di sini. Nah, salah satu yang sering dipakai di bagian head ini adalah title biasanya. Title seperti ini. Title ini adalah nama, memberikan sebuah nama pada sebuah halaman tertentu ya. Nah, nanti kita akan kasih contohnya. Yang pertama kita kosongkan dulu titelnya. Kemudian di bagian body, nah di sini ya, di bagian body ini adalah tempat untuk memasukkan kode-kode program yang nanti akan dibaca oleh komputer maupun browser ya. Nah, di sini seperti yang sebelumnya kita buat, teman-teman tuliskan saja di sini misalnya hello world. My name is Asgardia. Oke, misalnya seperti ini. Ini sebuah kode yang simple ya. Jadi kode ini akan menampilkan sebuah tulisan hello world. Oh, sorry, D-nya ketinggalan. My name is Asgardia. Oke. Enaknya di Visual Studio Code biasanya dia langsung otomatis save, auto save ya.
Jadi biasanya sih langsung auto save ketika pertama kali diinstal. Nah, untuk mengetahui apakah aplikasi Anda sudah menerapkan fungsi auto save-nya, teman-teman klik aja tombol file, kemudian di bagian auto save-nya pastikan sudah tercentang ya. Kalau belum tercentang, nah sebenarnya klik aja lagi auto save-nya. Kalau sudah tercentang berarti sudah otomatis ya. Oke, ini sebuah halaman HTML sudah berhasil kita buat. Sekarang kita akan melakukan pengecekan. Pertama-tama teman-teman silakan buka foldernya tadi ini. Ya saya sudah ada ya di dan di project. Nah, ini adalah sebentar saya buat seperti ini. Ini adalah browser yang saya gunakan. Saya menggunakan Google Chrome. Ini akan saya drag and drop ke sini supaya nanti terbaca di browsernya. Nah, ini teman-teman, ini sudah terbaca. Hello world, my name is Asgardian ya. Ini sesuai sama kode program yang kita buat tadi seperti ini. Nah, khusus di bagian title, ini title sementara kita kosongkan. Nah, title itu nanti akan berfungsi di sini teman-teman. Kalau ini kan masih ada tulisan index.html gitu ya. Biasanya kalau di website itu sudah tidak digunakan ini, tapi menggunakan sebuah nama tertentu dari halaman tersebut ya, atau nama sebuah websitenya. Di sini kita akan coba sedikit merevisi. Di bagian titelnya misalnya saya tulisin seperti ini ya, New Asgardian. Misalnya saya tulis seperti ini, New Asgardian, New Universe. Oke, saya coba ini kita reload. Nah, kalau teman-teman reload nanti tulisan yang awalnya nama file kalian akan berubah menjadi sebuah title yang teman-teman gunakan sendiri. Itu bebas ya. Jadi tidak ada batasan tertentu. Nah, teman-teman, demikian tutorial singkat tentang cara mendownload, menginstal dan menggunakan aplikasi Visual Studio Code untuk membuat sebuah halaman HTML. Semoga dapat bermanfaat. Kita ketemu lagi pada video berikutnya. 3, 2, 1, back to basic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.